Layani pelanggan Mami Mary, malam ini. Sekujur tubuh seorang wanita bergetar. Nafasnya tersendat. Ia didorong dan dicekik oleh ayah tirinya, yang saat ini sedang dalam keadaan terdesak. Aina Kiara, ia terlahir dari rahim seorang wanita yang dulu berprofesi sebagai pelayan bar. Sejak dulu Aina tinggal di lingkungan kumuh dan dikenal sebagai Gang Guci, tempat di mana para PSK, preman dan pekerja malam tinggal, menjalani kehidupan sehari-hari di tengah padat dan kejamnya kehidupan ibu kota Jakarta. Karena terlilit hutang dan kondisi ekonomi yang semakin menurun, ayah tiri Aina melakukan segala cara untuk mendapatkan uang. Setelah istrinya koma bulan lalu karena kecelakaan lalu lintas, kini ia memanfaatkan anak tirinya. Aku tidak mau. Aku bisa kerja apapun. Ayah, asal jangan seperti ini. Aina masih berusaha melepaskan tangan sang ayah dari lehernya. Namun, ia kalah tenaga. Meski terlahir dari rahim seorang wanita biasa, mimpi Aina sangatlah besar. Ia ingin menjadi seorang yang bisa membuka lapangan kerja dan menginspirasi para kaula muda agar tidak malu dan takut memulai sesuatu. Namun, tidak ada yang mengerti dengan apa yang Aina inginkan. Baik ayah tiri ataupun orang sekitar, selalu meremehkan dan cenderung menghina. Tidak ada yang percaya jika Aina bisa mewujudkan mimpinya. Bagaimana mungkin anak Gang Guci yang terkenal sebagai tempat prostitusi bisa melahirkan seorang wanita muda sukses? Kalau begitu, besok kamu akan melihat ibumu meregang nyawa. Kamu pikir biaya rumah sakitnya itu sedikit? Kalau bukan karena bantuan alat medis, kamu pikir ibu kamu bisa bertahan hidup? Air mata Aina kembali mencucurkan dari sudut mata. Sudah 2 bulan belakangan ini sang ibu terbaring koma karena sebuah kecelakaan lalu lintas. Meski dokter berkata harapan hidup ibunya sangat kecil, tetapi Aina tak pernah putus harapan. Demi membiayai rumah sakit sang ibu, Aina bekerja paruh waktu di minimarket setiap malam hingga dini hari. Ia pun juga berjualan skincare dan barang-barang lain, hingga terkadang ia ditegur oleh warga sekitar, bahkan direndahkan teman-temannya. Ia dianggap wanita hina dan kotor. Di tempat tinggalnya ia hanya mempunyai satu teman yang tinggal di tempat yang sama dengannya. Jangan sentuh, ibu. Dia akan tetap hidup. Bagaimanapun caranya, akan aku usahakan, tapi tidak dengan menjajakan tubuhku. Aina masih tetap kekeh pada pendiriannya. Ia yakin bahwa anak dari seorang wanita hina sekalipun, berhak mempunyai masa depan. Cek, bocah. Pak Roni kembali terkekeh saat mendengar ucapan Aina yang terdengar begitu percaya diri. Bisa apa kamu? Pokoknya sekarang, kamu ikut ayah. Tidak ayah, aku tidak mau. Aina berusaha melepaskan tangannya dari genggaman Pak Roni. Namun, ia kalah tenaga dan terus diseret keluar. Di depan rumah, terlihat 2 orang bertubuh kekar dan berpakaian serba hitam sudah menunggu sejak tadi. Ya, saat ini juga Aina akan dibawa ke sebuah klub malam, tempat para wanita-wanita malam menjemput rezeki dari pria hidung belang. Lepaskan aku ayah. Aku mohon, aku janji akan kerja siang malam, demi biaya pengobatan ibu. Kau pikir cukup? Kau harus menunjukkan baktimu sebagai anak malam ini. Pergilah. Keperawananmu akan dibayar mahal oleh Mami Mary. Aina terus berteriak histeris, tetapi semua hal yang bisa diucapkan tak bisa merubah keadaan. Aina sudah bisa membayangkan dirinya berakhir di atas ranjang pria hidung belang. Setengah jam perjalanan. Mobil jeep yang membawa Aina berhenti di depan pintu belakang klub. Aina nampak pasrah saat dibawa turun oleh kedua pria bertubuh kekar tadi. Mami, kami bawa barang baru yang dijanjikan Pak Roni kemarin.
Masih segar, muda. Kedua pria parubaya itu nampak terbahak karena berhasil membawa Aina sampai ke klub malam. Mami Mary sedikit membungkuk, menatap wajah Aina yang terlihat begitu letih dan lemah. Terakhir melihat kamu, sepertinya 1 tahun yang lalu. Sekarang kamu tumbuh dewasa begitu cepat, tubuhmu indah seperti gitar Spanyol. Aina menepis tangan Mami Mary yang hendak menyentuh wajahnya. Mimpi dan cita-cita yang siang tadi masih menggebu untuk diwujudkan, sebentar lagi akan menjadi angan. Di pikirannya saat ini hanyalah tentang bagaimana ibunya tetap mendapatkan pengobatan medis. Ah, masih malu. Mami Mary terkekeh kecil. Kamu tenang saja, nanti juga kamu akan betah. Teman-teman kamu di Gang Gucci juga, semua sudah bekerja di sini. Jangan melawan takdir Aina, kamu ditakdirkan untuk menjadi kupu-kupu malam. Kedua tangan Aina terkepal erat. Ia menunduk dengan air mata yang terus lolos begitu saja. Andai bukan karena ibunya, ia lebih baik mati saja, dibandingkan harus membiarkan tubuhnya disentuh pria hidung belang. Bawa dia masuk. Aina hanya bisa pasrah saat kedua pria bertubuh kekar menuntunnya masuk ke dalam. Ia mengedarkan pandangannya, sesaat sampai di dalam. Situasi di dalam cukup ramai, dengan para wanita yang siap untuk bertugas malam ini. Aina. Seorang wanita melambaikan tangan seraya melangkah mendekat dengan penampilan yang sangat seksi, rambut keriting gantung dan makeup tebal. Laras. Aina nampak tak percaya melihat temannya ternyata sudah lebih dulu masuk ke sana. Kamu bekerja dengan Mami Mary. Rata-rata gadis-gadis Gang Gucci bekerja di sini sebagai pelayan, DJ, bartender. Kamu sendiri kenapa? Laras nampak takut saat melihat tatapan 2 orang pengawal di belakang Aina. Aku pergi dulu ya. Kita bicara nanti. Ras, tunggu. Aina mendesah pelan saat Laras melangkah cepat meninggalkannya. Ia mulai putus harapan, tidak ada jalan keluar yang bisa ia pikirkan saat ini. Terlebih Mami Mary sudah membayar uang perawatan ibunya, ia tidak akan bisa lolos begitu saja. Setelah beberapa saat hening, diam terpaku di ambang pintu, seorang wanita cantik bergaun merah, melangkah mendekat. Ia mendelik melihat penampilan gadis di depannya, sangat kotor dan kurang menarik. Sementara Aina terpaku melihat wanita di hadapannya. Begitu cantik dan seksi. Ia sudah bisa menebak jika wanita itu pasti salah satu kupu-kupu malam yang paling dicari di tempat ini. Bawa dia ke ruanganku, dia harus segera mandi, berganti pakaian lalu dibawa ke room 207, ucap wanita itu dengan lantang. Ayo jalan, ketus pengawal bertubuh kekar, sambil menarik Aina, pergi dari tempat itu. Sekitar pukul 7 malam, Aina yang sudah memakai gaun merah maron yang sangat seksi, dibawa oleh orang suruhan Nyonya Mary ke sebuah kamar khusus yang sudah disiapkan sebelumnya. Saya mohon jangan tinggalkan saya di sini, bebaskan saya. Aina terus menangis histeris saat dibawa masuk ke dalam kamar yang hanya diterangi cahaya remang-remang. Awas, jangan banyak bicara, masuk. Pria itu menghempas tubuh Aina hingga jatuh tersungkur di lantai kamar. Sebentar lagi pelanggan kamu akan masuk, kalau kamu membuat kekacauan, kamu akan habis di tangan Mami Mary. Pintu ditutup dengan keras. Tinggallah Aina sendirian, meringkuk di sudut ruangan. Tubuhnya bergetar penuh ketakutan. Ia mencoba untuk kuat, bertahan dan tidak menangis, tetapi air matanya tak terbendung lagi. Ibu, tolong aku. Tak lama terdengar suara pintu terbuka. Aina terbelalak melihat pria berpenampilan berantakan masuk dengan mata sayu karena mabuk alkohol. Tubuhnya semakin mundur, meringkuk, ketika pria itu menutup pintu dan berjalan ke arahnya. Tuan,
Saya mohon jangan. Lepaskan saya. Aina bersimpuh di hadapan pria itu sambil menumpukan kedua telapak tangannya ke depan. Ikan segar dari Mami Mary. Tenang saja sayang, ini tidak akan sakit. Aku akan pelan-pelan. Kedua mata Aina terpejam saat pria itu mulai melucuti pakaian di hadapannya. Kemarilah. Pria itu mengangkat tubuh Aina agar berdiri dari posisinya. Agar kita semakin menikmati malam ini, ayo kamu makan pil ini satu saja, manis seperti permen kok. Aina menggeleng, menutup mulutnya rapat-rapat. Aku bilang, makan. Buka mulutmu cepat. Brak. Tiba-tiba pintu kamar didobrak oleh seseorang dengan keras. Lepaskan wanita itu. Bos saya sudah membayar 5 kali lipat untuk wanita itu. Siapa kamu berani-beraninya merusak kesenanganku? Tanpa bicara apapun pria berjas hitam tadi mendekat, menarik Aina menuju pintu keluar. Lepaskan wanitaku. Bak. Pria berjas hitam tadi menghantam kepala buaya darat hingga jatuh tak sadarkan diri di lantai kamar. Tuan, saya mau dibawa kemana? Ke tempat di mana seharusnya kamu berada, ayo. Pastikan tidak ada orang yang tahu acara malam ini. Apalagi media berita, semua harus disembunyikan sesuai rencana, ucap seorang pria tua yang sedang duduk santai di sofa ruangan pribadinya. Pria itu adalah Adiaksa, pemilik PT Adikarya Group yang bergerak di bidang ekspor dan impor. Perusahaannya memiliki beberapa produk seperti makanan, minuman, alat kecantikan dan masih banyak lagi. Saat ini perusahaan yang dipimpin olehnya tengah menempati puncak kejayaan, setelah 30 tahun bergelut dalam dunia bisnis. Baik, Tuan. Saya sudah meliburkan mereka dan saya sudah pastikan adik Anda akan menetap di California untuk waktu yang tidak bisa dipastikan. Saya juga sudah mengamankan wanita koma itu di rumah sakit pilihan Anda. Kata pelayan pribadi Tuan Adiaksa dengan kepala tertunduk. Bagaimana dengan surat penting, kartu identitas pribadi gadis itu? Kau sudah mendapatkan semuanya untuk kebutuhan malam ini? Tanya Tuan Adiaksa lagi. Beres, Tuan. Tidak ada yang tidak saya ketahui jika uang sudah bicara, jawabnya lagi. Bagus, hampir saja aku terlambat mendapatkan gadis itu. Takdir masih berpihak kepada Anda Tuan. Andai kemarin kita tidak mencari ke sana, mungkin saat ini gadis itu sudah menjadi penghuni klub sebagai kupu-kupu malam. Aina hampir tak berkedip. Bagaimana tidak, saat ini ia sedang duduk di depan meja rias, melihat bagaimana cantik dan menawan ia dalam balutan busana pengantin. Namun kekaguman itu tertutupi dengan rasa sedih saat mengetahui ia bukan hanya akan melayani seorang pria semalaman, tetapi ia akan dinikahi oleh pria lain, yang menurut perkataan yang Aina dengar, pria itu sudah tua. Jangan menangis, percuma. Asal kau tahu saja, Mami Mary sudah memantau kamu sejak masuk SMA. Kau terlahir untuk menjadi seperti ini, tidak ada salahnya menjadi istri simpanan. Hidupmu akan terjamin, aku saja mau jika diminta untuk menggantikan kamu, tapi sayangnya beliau meminta kamu secara khusus padahal sebelum hari ini sudah ada yang booking kamu lebih dulu. Sial, kau sungguh masih perawan. Aina tak memperdulikan pertanyaan wanita yang saat ini sedang menata rambutnya. Ia hanya diam dengan tatapan kosong. Menjadi istri siri dari pria tua hidung belang, ia bahkan tak berani membayangkan bagaimana ia akan melewati malam ini. Tak berselang lama, dua preman masuk ke ruang make-up. Apa dia sudah siap? Sudah, bawa dia sekarang. Jangan sampai Mami Mary marah. Aina yang sejak tadi melamun, kini kembali panik ketika dua orang preman memaksanya berdiri. Rasanya waktu begitu cepat berlalu dan ia sudah bisa memastikan nasibnya 2 jam ke depan.
Sekeras apapun Aina mencoba pasrah, hatinya tak bisa berbohong jika batinnya tidak siap untuk semua yang akan dilalui malam ini. Sekuat tenaga ia kembali mencoba untuk melepas diri. "Saya mohon, lepaskan. Saya akan kerja penuh waktu sebagai pelayan di klub ini, tapi tolong jangan bawa saya ke pria hidung belang, saya mohon." Tangis Aina kembali pecah, tetapi tidak ada yang peduli meski ia menangis darah sekalipun. Ia terus diseret keluar dari ruang makeup ke pintu belakang klub. Di sana, mobil yang akan membawa Aina sudah siap berangkat. Sementara itu, di ruangan berbeda Mami Mary sedang berdebat dengan seorang pelanggan VIP wanita malam di klub malam tersebut. Sejak tadi pria itu kekeh menginginkan Aina. "Kamu bilang wanita itu akan melayani aku untuk pertama kalinya, aku yang akan mendapatkan keperawanannya, tapi apa ini, kau menyerahkan dia ke tangan pria lain?" Mami Mary memijat tekuk lehernya yang tiba-tiba terasa pegal. "Ah Tuan, tempat ini adalah tempat berbisnis. Tidak ada perjanjian khusus yang kita tanda tangani, saya akan mengembalikan uang Anda yang tidak seberapa itu. Atau gini saja, saya akan carikan gadis muda yang lebih cantik dan mempesona jika dibandingkan Aina." "Aku tidak mau. Siapa suruh kamu menunjukkan fotonya kepadaku kemarin dan membawanya ke kamarku? Jika bukan dia, aku tidak mau. Lebih baik aku pergi dari sini." Pria itu melenggang pergi meninggalkan ruangan Mami Mary. Beginilah bisnis dunia malam, siapa yang cepat akan kalah dengan yang berani membayar tinggi. Sisi kelam ibu kota tidak pernah berubah di tengah perkembangan teknologi dan sumber daya manusia. Sekitar pukul 7 malam, mobil yang membawa Aina memasuki halaman kediaman mewah keluarga Adiaksa. Terlihat sudah ada beberapa orang yang menunggu di teras depan. Aina kembali dibawa turun secara paksa. Makeup flawless yang tadi terlihat sempurna, kini mulai luntur karena Aina tak henti-hentinya menangis. Bawa dia masuk, acara akan dimulai tapi make up-nya malah luntur, dan Dani dia, Tuan akan segera datang, ucap pelayan pribadi Tuan Adiaksa. Kedua wanita berpakaian pelayan, segera menuntun Aina masuk ke dalam. Mereka pun sama. Tidak ada yang peduli meski Aina sudah memohon untuk dilepaskan. Sementara asisten pribadi Tuan Adiaksa masih berada di sana bersama kedua preman tadi. Sesuai dengan perjanjian, baik para preman, Mami Mary, semua harus tutup mulut mengenai informasi pribadi keluarga kaya ini. Sisa uangnya akan saya transfer setelah pernikahan ini selesai. Kalian boleh pergi. "Baik, Tuan."